tidak banyak. Tidak banyak. Karena apa? Kan dulu kan alatnya masih alami, sekarang kan neko-neko alatnya. Ini kan untuk pengerian kan nggak ada Pak. Nah, di sini ini nggak bisa dipakai. Ya, sini nggak berani loh Pak. Nggak boleh maksudnya. Ya nggak boleh Pak, coba sejalan sudah Pak, ini kan proyek. Katanya rampung kapan? Ya belum tahu Pak. Belum tahu. Jadi masih ada sebagian yang pemeriksaan lainnya belum clear. Salah satu yang menarik waktu yang saya baca itu pengalaman ketika Bapak dan juga kawan-kawan Pas Pampres mengawal kegiatan Pak Presiden Joko Widodo pasca ada bom meletus di Kartosuro. Betul? Iya. Iya. Boleh diceritakan Pak saat itu kayak seperti apa momennya? Lagi chaos kan Bapak? Bukan chaos ya. Waktu itu saya ingat pertama kali Bapak berlebaran di Padang. Berlebaran di Padang waktu itu Sholat Idul Fitri di Padang, 40 malam kalau nggak salah itu. Ketika malam sebelum malam takbiran kalau nggak salah ya, itu ada kejadian bom di Solo. Ada bom di Solo yang terus masuk ke Polres kemudian meledakkan diri di situ gitu. Dan setelah kita berkegiatan di Padang waktu itu, jadi kita pulang ke Solo nih. Di Solo, kemudian sampai di Solo pas hari Kamis, besok Jumat. Jumat. Iya, masa Jumat. Dan saya tahu kebiasaan Pak Jokowi di Solo itu, kalau Jumatan tuh kalau ditanya Pak, Jumatan di mana? Udah jalan aja katanya. Belum menentukan tempat gitu ya? Karena beliau tahu sangat hafal Solo kan. Kemudian jalan, kemudian di situ sholat gitu, seperti itu. Dan akhirnya itu saya kan karena melihat situasi yang kurang kondusif setelah ada peledakan itu saya sampaikan ke siapa itu ya, ke Pak Sigit, sama Pak Kapolri itu. Iya. Sudah Bang, besok kayaknya jembatan kita harus pilih nih, jangan di sembarang tempat seperti biasa. Karena pengamanannya kan harus ekstra. Oh iya boleh, salah adanya gimana katanya? Kita carikan tempat di instansi militer ataupun kepolisian sebenarnya, atau instansi pemerintah yang aman kita bersterilkan. Udah kita pilih lah gitu. Waktu di Koren, Solo, kebetulan dantennya Pak Maruli, saya telepon, kan nggak bisa, nggak direhab masjid katanya. Ke Polres nggak mungkin lagi di Polres kan lagi habis muda kan. Ini saya ngerti di Solo. Berdua ke Pasus karena menjangan Solo. Saya telepon komandan grupnya itu. Nah, komandan grupnya dan komandan sekarang Rafael. Sulang kan satu angkatan nih. Loh, nanti besok Bapak mau ke situ. Oh ya bener jangan main katanya. Iya betul Bang, ini udah oke katanya. Saya udah lapor ke Pak Mensesnek dan Pak Anggit itu oke, besok kita kondisikan dan beliau setuju. Karena malam itu kita komunikasikan supaya beliau siap nih. Jadi di lembur malam jam 2 pagi itu Bapak ke sana tuh. Karena ya itu koordinasi harus dilakukan sedemikian rupa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya begitu ya Pak ya? Iya, dan memang alhamdulillah Kopassus kan, jadi dia sudah biasa dikaget-kaget seperti itu kan. Tapi mereka siap juga. Oke, tapi momen-momen seperti ini sepertinya sering terjadi ya Pak ya dalam mengawal keseharian Pak Presiden ya? Ya hampir setiap kunjungan adalah kejutan-kejutan kecil yang seperti itu gitu. Bapak suka memberikan kejutan? Gitu, ya seperti itu juga. Oke, awal-awal kaget Pak? Kaget dan itu juga yang akhirnya membuat saya harus beradaptasi dengan itu. Maka di buku saya kan saya ada di pembukaan saya sampaikan di pembukaan itu ada adaptasi, ada ritual beliau, dan teladan beliau kepada saya bagaimana gitu. Jadi apa yang menjadi ciri khas Pak Jokowi itu yang selalu ingin berdekat dengan rakyat, kemudian tidak protokoler dan selalu tidak terduga, unpredictable itulah yang membuat kita akhirnya Pas Pampres itu mempunyai inisiatif dan inovasi. Gitu. Aturannya juga berubah ya Pak Muhammad Hasan ya? Aturan sangat berubah. Kalau kita mengikuti mengacu kepada peraturan Panglima TNI tentang pengambil free HIV itu kan sangat saklek dengan mau jumlah mobil berapa, kemudian juga masuk ke sana pos bagaimana kan, ada pengamanan tim Evan mendahului ke sana. Tapi ini kan nggak bisa kita kalau Pak Jokowi seperti itu gitu. Oke, apalagi kalau keluar dari kota gitu ya, misalnya kayak keluar DKI Jakarta dan juga Jawa Barat biasanya kalau di DKI kan yang saya ingat pasti ada tim advance terlebih dahulu, kemudian juga melakukan pengamanan atau sterilisasi. Tapi kalau keluar ketika belusukan tidak bisa. Ya sebenarnya ada tim advance gitu. Misalnya di TKD ada tim advance gitu. Kalau kita tidak boleh demo ke pasar tengah jalan apa coba kita? Pak jangan Pak, bukan begitu, bukan begitu kan. Tapi akhirnya itu yang membuat kita berpikir, akhirnya kita membuat modifikasi sedikit-sedikit seperti rangkaian beliau itu pada saat di daerah itu
Dulu tidak ada namanya sebuah bis yang berisi pasukan pengamanan tirai yang setiap turun. Hanya karena membutuhkan itu, hanya kita buatlah satu sistem pengamanan. Ada satu kendaraan besar yang pengangkut 10-15 orang. Untuk ketika Pak Jokowi mendadakan masuk ke pasar, udah mereka turun. Jadi kita membuat modifikasi seperti itu. Saat itu jumlah keseluruhan dari pasukan Pas Pampres, terutama grup A, ada berapa, Pak? Ya secara keseluruhan kalau belum ada 400-an orang, tapi kan yang nempel pada hari itu kan tidak semua kan, bergilir kan. Yang ada gilir cuma saya dengan Pas Pampres. Yang lain bergilir semua seperti itu. Oke, nggak ada shift-shiftan ya Bapak? Nggak ada shift-shiftan kalau kita. Oke, tadi Kartosuro, terus kemudian kalau kita bergerak ke arah tengah begitu ada Mandalika, terus kemudian kalau baca di sini ada beberapa momen menarik begitu di Nusantara Tengah. Mungkin saya sedikit breakdown ini, soalnya kata-katanya sangat menarik. Rangkulan anak alay Balikpapan. Alay loh, gimana nih Pak Maijen? Monggo. Itu apa namanya? Suatu kejadian yang tidak sangka-sangka sebenarnya. Dan saya pun bertindak ya spontan juga gitu. Cuma itu kan viral, kan ada videonya, Kalau dilihat itu di buku itu ada QR code-nya, itu sampai ada videonya sih gitu. Jadi buku ini juga dilengkapi dengan QR code yang menghubungkan kepada video-video yang viral-viral tersebut. Tapi ini kan kalau misalnya kita melihat bagaimana situasi pengamanan dari presiden atau pimpinan negara-negara lain begitu, kayaknya jarang sekali ada warga atau civilian atau sipil yang bisa mendekati orang nomor 1 di negara ini kan. Tapi kalau Pak Presiden tampaknya cukup approachable gitu. Soalnya beberapa kali kan video kita suka tonton, tiba-tiba ada yang nyelonong, mau menyentuh Bapak, terus kemudian minta jabat tangan seperti itu. Termasuk salah satunya ini ada anak dari Balikpapan yang merangkul Bapak begitu. Ya, itu sebenarnya kan kebiasaan beliau yang setiap ke daerah itu pasti ada kesempatan mengunjungi mall. Itu di Balikpapan kejadiannya itu. Ya, pada saat beliau itu masuk mall kemudian berkegiatan di mall, pas mau pulang di dekat mobil, beliau selalu manggil tuh, ada orang berteriak-teriak manggil beliau, dipanggil satu-satu untuk berfoto, untuk berselfie sama beliau. Itu datang saya dipanggil tunjuk, dipanggil dibawa sama Pak Pampres, didiamkan sebelah Bapak, biasanya kita di belakang nih. Hanya saya bicara apa sih diam aja biasanya kan tidak agresif gitu. Tapi anaknya saya lihat ini kok kayaknya melambai nih sebenarnya. Agak sedikit aneh kan. Saya sebenarnya agak aneh nih. Karena antusiasme kayak euforia sekali mau heboh banget tuh. Dengan caranya terus jalannya ke saya juga ini kok ada. Saya waktu di belakang. Ternyata benar pada saat sampai sebelah Pak Jokowi tangannya sebegini. Iya. Mengerangkul gitu. Saya tarik sekali. Dia masih mau merangkul lagi, aku saya tarik lagi, terus saya tepung ke pinggangnya supaya dia tersadar gitu kan, karena kan mungkin orang euforia kan karena juga nggak lihat orang kan, aja dia diem. Tapi ya refleks begitu, iya, refleks sekali. Oke. Ini gestur-gestur dari masyarakat atau lagi-lagi gitu warga sipil yang tidak terlihat ketika mereka bersinggungan dengan presiden-presiden sebelumnya begitu. Dan ini sering terlihat begitu ya ketika Bapak menemani rutinitas Pak Jokowi. Sering terlihat, karena mungkin ya antusiasme masyarakat ketika bertemu Pak Jokowi sangat tinggi sekali. Dan memang betul ya Pak Jokowi itu bertemu masyarakat, salaman, foto itu kayak nge-booster buat beliau kayaknya tuh. Secapek-capeknya beliau kalau ke suatu daerah, masih jam 8 masuk hotel pasti nyari mall yang buka di mana. Terus cari makan, tempat makan ya, masuk kuliner. Masuk mall. Kemudian kita sama masyarakat, ya itu aja. Yang akhirnya itu menjadi kegiatan yang ya ritual beliau lah seperti yang sering berlakukan. Dan 2 tahun bersama dengan beliau juga para Pas Pampres terbiasa begitu, terutama sangat Pak terbiasa. Hasan ya. Dan kita berkesimpulan akhirnya kan ya mengawal Jokowi itu harus mensinkronkan antara rasa nyaman beliau dengan amannya beliau. Kadang-kadang belum tentu berjalan beriringan. Sangat bertentangan sebenarnya kan, orang nyaman belum tentu aman kan. Dia nyamannya mungkin masuk masyarakat di tengah kerumunan begitu, kan bagi kita nggak aman. Tapi dia pengen nyaman di situ. Nah, hanya kita membuat satu titik temu antara rasa aman dan nyaman dulu bagaimana. Nah, itulah yang hanya kita berpikiran jadi kreatif, gimana caranya supaya beliau aman dan nyaman. Jadi modifikasi terus kemudian di-upgrade begitu ya Pak ya sistemnya. Itu juga. Baik, kalau tadi kan bersinggungan dengan manusia begitu ya Pak Presiden Republik Indonesia ini bersinggungan dengan sesama manusia, terus kemudian ada kejadian tidak terduga gitu. Kalau yang sekarang, kalau saya baca di Nusantara Timur nih terutama begitu Pak Hasan, ini bersinggungan dengan situasi dan juga kondisi yang
yang belum tentu aman dan juga nyaman untuk Pak Jokowi. Waktu ke Wamena begitu ya Pak, koreksi saya kalau saya salah, naik motor trail. Ya, itu masuk di momen tergila sebenarnya itu. Oh, itu gimana Bapak? Itu memang sudah rencana beliau dari awal. Beliau sudah pernah menyatakan keinginan untuk mengunjungi jalan Trans Papua. Kemudian bicara bahwa dia pengen naik motor gitu. Sehingga motor itu udah kita siapkan sejak awal di Bogor untuk beliau belajar latihan dan istilahnya mencoba lah seperti itu. Betulnya RI1 itu sudah ada di Bogor sejak lama. Tapi akhirnya tertunda sekian lama, dan ketika beliau ke Papua, ke Jayapura, beliau menyatakan kita jadi katanya naik motor di Wamena katanya. Itu nggak ada di rundown atau nggak ada di itinerary gitu Pak? Ada, sudah ada, sehingga persiapan kita pun sebenarnya kan sudah cukup matang, termasuk juga yang digelar oleh Panglima TNI, Pangdam dan lain sebagainya. Cuman kan yang teknis kan kita yang awal nih kan, dan Bapak itu baru sekali mencoba di Istana Bogor, itu yang agak yang bikin saya was-wasan gitu. Nah, ini pada saat kita persiapan di Kodim Wamena itu saya bilang, Pak coba lagi sekali belajar untuk menstarter, kemudian juga muter di Kodim, cuma belum mungkin kita berangkat ke mana ke titik startnya untuk naik motor itu di Wamena yang waktu itu masih sangat dingin lah situ, karena sangat dingin di Wamena itu. Dan juga rawan kan Bapak? Ya saya ke Papua, jadi saya sangat tahu daerah itu Wamena, kemudian kita melintasi namanya Kabupaten Lanijaya, itu Habema itu udah perbatasan antara Lanijaya dengan Kabupaten Duga, dan di situ sering terjadi penghadangan, sampai kapan terjadi penghadangan. Tetapi mungkin gelar pasukan sudah tergelar di Papua, di sekitar jalan itu, dan yang penting mungkin beliau yakin sama kita gitu, yakin beliau bahwa diawankan lah sama tentara. Tapi kita kan was-was dong. Iya pastinya. Karena beliau, apalagi beliau baru berapa kali nyoba motor itu gitu loh. Selain situasi dari kerawanan tersebut, soal keamanan beliau ketika mencoba motor trail tersebut ya. Tapi lancar, alhamdulillah aman begitu. Dan mungkin ada satu cerita yang mungkin orang nggak tahu bahwa saya pada saat itu juga berkomunikasi sama Satgas Kopassus sana untuk meminta si orang OPM ini yang saya tahu di sana itu untuk jangan keluar lah. Oke. Ya, itu saya buka di buku itu saya ceritakan juga. Karena orang nggak tahu. Namun pengalaman sudah gelar, tetapi kan untuk meyakinkan hati saya bilang, karena kan ada orang Kopassus yang menggelar operasi intelijen di sana, tolong bilang sama agen kalian supaya dia jangan keluar pada hari ini. hari yang kita Pak Jokowi mau lewat gitu kan. Pengamanan harus 100% tetap ya. Hanya ada penggalangan dari mereka, hanya mereka tetap di situlah. Jadi nggak kemana-mana gitu. Baik. Satu kata Pak menggambarkan Presiden Jokowi. Apa? Dia dekat dengan masyarakat, fleksibel. Satu kata banyak Pak. Susah ya. Satu kata. Ya orang yang sederhana, simple. Kalau kita melihat Presiden Jokowi ini kan terlihat sekali sering out of plan gitu. Kadang tiba-tiba di tengah jalan bisa berhenti, kadang-kadang bisa menyapa masyarakat turun, kadang kalau macet bisa jalan kaki aja deh. Kalau hujan kadang bisa ngambil payung langsung lari. Seperti kita pada umumnya saja gitu. Nah, itu ada kesulitan tersendiri nggak sih untuk menangani Presiden Jokowi yang kadang suka spontan gitu? Ya, sebetulnya kan dari jadwal itu tidak semua full ya. Misalnya dialokasikan di satu tempat ada 1 jam, 2 jam. Tapi ternyata selesai sebelum 2 jam itu. Senggang waktu ini sering dipergunakan beliau berkomunikasi dengan masyarakat, ketemu masyarakat. Ya sebetulnya kita juga sudah bisa antisipasi, cuma ya saya bilang tadi perubahan cepat itulah yang kelihatan kita terburu-buru. Ya, ada style baru dari Presiden Jokowi. Pak, saya mau foto, yaudah sini saya ambilin handphonenya, saya yang fotoin, saya yang pegang gitu. Nah itu kalau dilihat kan itu dekat sekali ya, intimasinya dengan masyarakat itu jaraknya nggak sampai berapa senti gitu. Itu bagaimana Pak memastikan bahwa Presiden itu tetap aman di tengah masyarakat yang mungkin kita nggak tahu ini orangnya latar belakangnya dari mana nih? Ya sebetulnya kalau diperhatikan kami dari Pas Pampres itu selalu melingkari Bapak. Jadi celah-celah itu semaksimal mungkin kita ngecek nih orang membawa perlengkapan apa. Biasanya kalau dia membawa tas kita langsung operkan ke belakang biar bisa mendekat gitu. Tapi pernah nggak Pak ada dalam satu titik di mana Bapak harus bilang dengan tegas sama Pak Jokowi, Pak stop Pak, nggak bisa di sana tidak aman, atau Pak kita harus mundur gitu? Ya berulang kali ya kejadian-kejadian seperti itu ya harus kita lakukan memang.
Pak ini tidak bisa dilanjutkan karena kondisi masyarakat seperti ini. Pak ini sudah mulai situasinya kayak penontonnya sudah mulai banyak yang dehidrasi. Pak Presiden Jokowi tiba-tiba datang ke kampung nelayan. Ya. Waktu itu katanya di sana Pak Marwoi sempat katakan, saya hanya berdua bersama dengan Pak Presiden dan saya yang menyetiri beliau gitu. Itu bisa diceritakan nggak sih? Beliau pengen lihat langsung bahwa inilah kondisinya. Jadi jalan itu orang nggak ada yang kenal di sana. Ya nanya orang kondisi di situ. Setelah ditanya baru tahu bahwa itu presiden, kaget-kaget. Tapi dia menjelaskan natural. Tunggu ada teko tenan ya sih. Apa negara ya? Kasih lautnya banyak lebih tidak banyak. Tapi tidak banyak. Tidak banyak. Karena apa? Kan dulu kan alatnya masih alami, sekarang kan neko-neko alatnya. Ini kan untuk pengerian kan nggak ada Pak. Nah di sini nih nggak bisa dipakai. Ya, sini kan nggak berani loh Pak itu. Nggak boleh maksudnya. Ya nggak boleh Pak, mencoba sejalan sudah Pak ini kan proyek. Katanya rampung kapan? Ya belum tahu Pak. Belum tahu. Ini masih ada sebagian yang pembangunan lainnya belum clear. Ini proyek Pak Wali Kota gitu benar.